kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Az-Zaitun, kegiatan Panji Gumilang. Diduga ada kaitan dengan penyalahgunaan kekayaan Az-Zaitun karena tanah-tanah itu ditulis atas nama pribadi. Atas nama pribadi Panji Gumilang, istri dan anak-anaknya. Saya sebutkan ada 295 bidang tanah. Karena bangsa Indonesia oleh founding father atau founding parent, Indonesia ke depan harus tampil dengan berdikari. Asik itu. Pendidikan pun bisa berdikari. Kita buatlah konsep-konsep ekonomi, pendidikan ekonomi. Nah, kalau memang dilaksanakan oleh negara, ya ikut manajemen negara. Karena ini swasta. Ya manajemen swasta supaya bisa jalan langgeng, kemudian tidak kekurangan pembiayaan. Maka mandiri dan berdikari. Buat masjid seperti ini sendiri. Dari yang tidak bisa mengelas, bisa mengelas. Setelah bisa mengelas, dipanggil juru uji. Benar nggak ngelas begini? Benar, teruskan. Kalau kita menunggu orang asing untuk membuat seperti ini, asing lagi yang menguntungkan, yang diuntungkan. Mandiri. Dana mandiri. Saudara-saudara, orang mandiri dan orang berdikari itu banyak rongrongannya. Saudara tahu, pasti tahulah. Rekening kita diblokir. Jangan takut. Pasti dikembalikan. Mengapa? Karena ini negara Pancasila. Mungkin kalau negara rampas-merampas, rampasannya dibagi-bagi, itu bisa jadi. Tapi ini negara Pancasila, Mas. Indonesia Raya, Mas. Untuk mendidik kok diblokir. Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan. Diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh Thomas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Katanya harus mendapat upah. Lah guru kan harus diberikan bukan upah. Ustaz, bukan upah, ustazah. Honor. Honor itu penghormatan. Saya tidak mau nanti ustadz-ustadzah ini terus membuat petisi, nggak perlu, saya saja. Diumumkan lagi rekening Panji Gumilang Mualaya. Tanahnya 230 hektar. Karena itu pandangannya pandangan PNS. Cara menggunakan uang seperti begini. Ini swasta. Yang penting dana yang masuk itu bisa digunakan, menguntungkan. Cara memprotek supaya tidak korupsi di kampus kita ini, begitulah caranya.
triliunan. Tapi tidak ada korupsi. Kalau di PNS sana, kita sudah tentram habis Sambo, selesai. Terus ada lagi selesai. Bludak. 8 sekian triliun. Katanya, baru katanya kan, dikorupsi. Kalau kita bikin kapal 8 triliun itu, waduh, seluruh ZEE diisi oleh kapal kita. Lah ini dana pendidikan bukan dapat korupsi. Siapa yang dikorupsi? APBN juga nggak masuk kecuali bos. Terlalu kecil kalau mengkorupsi dana bos. 2,5% saja dari anggaran. Nah kok dikuyo-kuyo dana pendidikan? Jangan mas, jangan dikuyo-kuyo mas. Kualat nanti. Dulur tua ini malati. Saudara tua ini malati kalau dikuyo-kuyo. Nah saya kan lebih tua dari yang mengumumkan itu. Oh sekian. Kaget saya itu, kok ratus-ratus ya. Rekening saya itu kok ratus-ratus. Padahal satu pun saya nggak memegang rekening. Apalagi itu yang namanya klik terus keluar uang itu apa itu? ATM. Sampai nggak kenal namanya juga. Orang tidak tahu. Ada rumah di pinggir selatan Jakarta. Rumah Panji Gumilang. Sekian ribu meter. Gak tahu. Bahwa itu adalah rumah guest house Az-Zaitun. Karena mereka tidak tanya kemari, terus mengumbar omongan, mangka surah kalamuhu, kasura afatuhu, sapa wonge kang koken ngomong, iku ana wae salahe. Saudara mendengar enggak cerita? Dikagetkan kita. 349 triliun. Departemen Keuangan. Kita yang enggak tahu keuangan negara jadi apa iya? Selesai dengan sendirinya. Yang begini-begini itu loh jangan ada di Indonesia itu. Zaitun hanya cerita begini, sumber katanya. Yang sana menggegerkan bukan sumber. Jangan pilih kasih. Ini pendidikan swasta. Untuk apa kita mendidik ini? Untuk Indonesia Raya. Lah mbok aja dikuyo-kuyo to, Mas. Nek pengen takon. Diundang ke Bareskrim tidak pernah ngeles, datang. Maka di sini diperlukan. Kalau sudah mengeluarkan angel, jangan dilepas patok ini. Sekarang kan dilepas, kita yang kasih patok, kembali nanti ke sana. Karena angelnya sudah dibuat. Itulah namanya pana pasopati. Kalau tidak bisa menggunakan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan dimanapun Anda berada, begitu miris ya teman-teman. Merdeka. Bagaimana bisa terjadi mega corruption, ya? Mega korupsi. Teman-teman di negara ini, coba bayangkan 439 triliun, ya. Kemudian 8,3 triliun. Bukan tralala ya teman-teman, triliun. Coba dikorupsi. Dan kita lihat apa hasilnya nggak jelas. Bagaimana kasus ini berjalannya juga nggak jelas. Karena tidak di blow up. Tidak seperti memblow up keuangan dari pesantren Az-Zaitun. Ini menyedihkan teman-teman. Untuk itulah kita ikut prihatin dengan dibekukannya ratusan rekening dari Az-Zaitun dan juga rekening pribadi dari Bapak
AS Panji Gumilang. Tadinya saya berpikir ketika saya ke sana saya sedih, saya ingin menanyakan, Syekh, apakah anak-anak bisa makan dengan dibekukannya rekening Mahat Az-Zaitun? Saya mau menanyakan itu tapi nggak tega teman-teman. Ya, saya membayangkan keuangan yang ada di Mahat Az-Zaitun itu memang besar, tetapi kebutuhan mereka juga besar teman-teman. Ya, mereka untuk makan saja satu hari itu habis 1,5 ton beras, belum lagi kebutuhan yang lainnya, belum lagi gaji gurunya, belum lagi gaji-gaji karyawannya, belum lagi gaji-gaji para petani yang bekerja di situ, petani ikan, petani sawah, kemudian yang menguruskan ternak-ternak. Tidak kebayang teman-teman, kalau itu lama-lama dibekukan, entah apa yang terjadi. Semoga pemerintah memiliki hati nurani ya untuk segera membuka kembali rekening-rekening dari Az-Zaitun, karena dana operasional mereka sangat besar setiap harinya. Dan jangan sampai dengan pembekuan tersebut itu melanggar hak azazi manusia jatuhnya, melanggar hak-hak daripada pelajar yang ada di sana. Ya, bagaimana kalau mereka tidak bisa makan? Bagaimana kalau mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk belajar? Itu adalah pelanggaran hak azazi yang paling keji. Ya, jika Anda mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan pesantrennya Az-Zaitun, lalu mengapa pula rekening-rekening pesantrennya yang dibekukan? Jadi tolong ingat bahwa negara kita ini adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak beradab terhadap lembaga pendidikan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam kesempatan ini saya ingin berbagi dengan teman-teman apa yang saya temukan ketika saya berkunjung ke Mahat Az-Zaitun. Dalam video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan perekonomian yang dilakukan, bagaimana sistemnya, bagaimana kecanggihannya, bagaimana modernnya pengelolaan ekonomi, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset-aset yang ada di Mahat Az-Zaitun. Teman-teman, setahu saya, mengapa orang kaya bertambah kaya? Dan ada juga orang miskin bertambah miskin, ada juga. Ya. Nah, kita mau belajar bagaimana orang kaya bisa bertambah kaya. Nanti kita akan lihat, oh ternyata Az-Zaitun menjadi tajir dan kaya raya. Ini ya yang dilakukan begitu teman-teman. Ya, sejauh yang saya tahu, ya kebetulan saya profesinya adalah sebagai financial planner teman-teman. Sedikit saya punya pengetahuan bagaimana cara memanage keuangan, bagaimana cara mengelola aset supaya lebih produktif, bagaimana cara mengeliminasi berbagai resiko yang mungkin bisa terjadi, bagaimana menutupi kebocoran-kebocoran dari keuangan yang bisa saja terjadi. Kalau keahlian ini dimiliki, maka keuangan sebuah rumah tangga, keuangan sebuah lembaga, termasuk lembaga pendidikan tentunya, bahkan keuangan pemerintah, itu bisa diatasi teman-teman. Nah, ini teman-teman saya lihat semuanya ini itu ada di Az-Zaitun. Ya, bagaimana mungkin sebuah lembaga pendidikan swasta bisa mandiri seperti Az-Zaitun? Mandiri secara ekonomi, teman-teman. Mandiri dan berdikari secara ekonomi. Salah satu penyebab banyaknya rekening-rekening yang ada di Az-Zaitun
itu adalah akibat dari bentuk sistem manajemen perekonomian, sistem manajemen pengelolaan keuangan yang ada di Mahat Az-Zaitun. Sistem yang dilakukan itu betul-betul dipikirkan sedemikian rupa sehingga menghindari yang namanya korupsi. Jadi setiap sektor pekerjaan itu memiliki rekeningnya sendiri-sendiri. Untuk lebih jelasnya, mari teman-teman kita saksikan video berikut ini, dan semoga mereka-mereka, Anda-Anda di seluruh tanah air yang selama ini seuzon dengan Az-Zaitun dan Profesor Panji Gumilang, semoga dibukakan hati dan pikirannya. Semoga terberkati dengan adanya video-video yang saya bagikan ini. Orang bilang, tidak kenal maka tidak sayang maka tidak cinta. Mari kita kenali Mahat Az-Zaitun dan Profesor AS Panji Gumilang lebih dalam lagi. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sentra pendidikan ini Di sini ya, ini Pak? kita batasi dari sini nih, titik itu pagar, di pagar situ sampai ke ujung sana nanti sungai. Di sini ada sungai kecil, di sana juga ada sungai kecil, diapit dua sungai. Itu panjangnya 1.800 meter. ya, ditarik ke itu, ini timur utara, timur barat. Nah, ditarik ke selatan juga 1.800. Nah, 1.800 kali 1.800 324 hektar yang untuk set plan pendidikan. Jadi sudah di set plan untuk pendidikan. Berarti itu seperempatnya ya, Pak? Ya. Hampir seluruhnya. Nah, baru ke selatan sana memanjang jauh lahan pendukung untuk kegiatan ekonomi. Ke selatan, ke timur, ke utara juga sama. Ke selatan, ke timur, ke barat itu lahan-lahan pendukung yang mengelilingi kita. Yang satu tapak itu 1.200 satu tapak. Nah, di sekitar sini tidak satu tapak, ada yang masih ada di tengah-tengah lahan orang dan sebagainya. Nah, itu kalau di total sekitar 1.600 kurang lebihnya. Ya, kita dapat dari masyarakat langsung di sini. Masyarakat tempat, bukan hibah, beli Ya. Tidak ada yang hibah di sini, sejengkal aja. Beli ya, Pak, Kita beli langsung, jual beli secara legal melalui proses yang diizinkan hari ini, yaitu BPN. Jadi yang menentukan BPN. Kami di sini Az-Zaitun, setiap pembelian tanah menyerahkan prosesnya langsung kepada notaris. Notaris memeriksa sesuai sebagai legalitas PPAT. tanah itu. Dia langsung ke BPN, kan nanti diukur oleh BPN. Kalau dia ada ngeblok, tertindih, artinya sudah ada surat, disuratkan lagi ya nggak bisa. Gitu. Walaupun di sekitar sini alas hak daripada tanah itu belum seluruhnya sertifikat, karena milik masyarakat. Ada yang istilah di sini kikitir, ada yang hanya girik saja, ada yang baru AJB saja, ada yang istilah malah yang paling tua nggak pernah diurus, itu letter C. Masih ada. Oh, asik masih ada. Karena memang dari turun temurun. Jadi semua yang kita miliki ini tanah yang kita beli dari masyarakat. Gitu. Jadi kalau ada hal yang tidak beres pasti dikomplain oleh masyarakat, karena dia tahu orang sini. Itu dibeli tanpa pemaksaan ya, Pak ya? Datang. Orangnya datang sendiri Orangnya mau datang. jual.
Datang, Pak saya mau jual tanah, mana? Iya. Saya periksa, kita jadi harga. Ayo kamu datang ke notaris, bawa suratmu. Nah, baru kita bayar bertahap sesuai punya uangnya. Iya. Nggak pernah ada beli langsung. Bisa ada yang 10 kali bayar. Oh. Ada Oke. yang bisa sampai lebih gitu. Karena yayasan cari sedikit-sedikit. Dan itu nggak ada satu blok beli blok gitu 100 hektar. Waduh. Ada paling di sini ukuran di sini bahu, Bu. Bahu ya? Oh, bahu itu 7.000 meter. Oh. Jadi 1 hektar kurang 3.000 meter. Iya, itu satu bahu. Satu bahu. Jadi di sini ukurannya sebahu, ada yang 2 bahu, ada yang setengah bahu Iya. gitu. Nah, gitu kita belinya. Nah, ini kepemilikan tanah itu termasuk yang sekarang sedang dipersoalkan kan. Iya. Nah, seluruh tanah yang ada di sini pakai atas nama atau pinjem nama pengurus. Pengurus ya, Pak? Iya. Jadi bukan pencucian uang ya, Pak ya? Atas nama pengurus. Dimulai dari keluarga saya sebagai contoh, seluruh anak Ya. saya kita pinjam. Ya. Kemudian keluarga saya, keluarga Ustadz Ali tadi, keluarga semuanya digunakan. Iya. Ini pengurus-pengurus ini nih. Itu berlangsung berapa lama ya Pak? Tidak terikat Nggak sama waktu pembelian tuh sampai ini. sampai kita miliki. Ya. Ini kan kita beli dari tahun 95, 94 mulai startnya. Selesainya Enggak ada selesainya. Kalau masih punya duit, ada yang mau jual. Beli terus ya, Ini Pak ya? orang-orang kan sebelah sini ada yang belum, Pak, sedikit. Tahu-tahu dia baru butuh uang, datang, Pak, tanah saya tuh jual, kita beli. Kita saya carikan duit dulu, panjer. Iya. Nah, kita di sini sistemnya apabila tanah itu sudah kita nyatakan jadi oleh pemiliknya dan sudah kita berikan panjer, langsung kita izin, Pak, ini sudah kami kasih batas dan sudah kami garap. Kata pemiliknya silakan, ya langsung. Ada yang kita tanamin jati, ada yang kita langsung sawah. Jadi seluruh tanah yang di sini tidak ada yang tidak kita kuasai. Iya, Nah, penguasaan tanah itu tidak akan mungkin kalau kita belum bayar. betul. Karena di sini kan banyak orang pemiliknya. betul. Nggak ada orang yang punya 100 hektar di sini. Nggak ada. Paling setengah bahu, sebahu. Itu tuan tanah. Gitu. Jadi ini bukan diperoleh dari blak begitu, lama. Dan sebelum kita beli ini, kita pun sudah mempunyai izin prinsip, izin apa namanya, izin penguasaan lokasi, fatwa tanah namanya, yang dibuat oleh Bupati Indramayu yang ketika itu namanya Kolonel Ofai Mustafa. Nah, dia telah mengizinkan Az-Zaitun untuk menguasai lahan di sekitar sini sebanyak 2.000 hektar. Belum sampai gitu. Iya. Itu tahun berapa, Pak? Tahun 9 waktu eksposis pertama 96. 96 ya? Berarti 1 tahun ya 95. Iya. Oke. Nah, Nah, itu itu. kita teruskan sambil jalan ya. Iya. Ini pagar cuma ini saja, tapi ini pagar disiplin. Ini ya? Semua dinyatakan keluar resmi bila keluar lewat pintu pagar sini ada di sana. Kalau tidak lewat sini ngabur namanya. Oh iya. Disebut Jadi pagar satu pintu ya, Pak ya? Iya. Karena kalau saya menamakan ini pagar Abu Nawas. Karena cuma dari sini ke sana. Di sana kampung, Pak. Ke sana kampung. Nggak ada lagi. Nah, yang sebelah sana punya kita sudah tuh. Tuh ada Yang rumah. gedung putih itu ya Pak? Ini gedung namanya Rusunawa. Nah, itu hadiah dari Pak Menteri Perumahan Rakyat dulu, Pak yang dari P3. Pak siapa namanya? Jan Farid. Jan Farid. Ya. Itu ditempati asrama mahasiswa sekarang, sewa. Ada kegiatan koperasi di sana. Ini jalan umum. Jalan umum. Nah, ini Green Bell namanya, kita sebut Green Bell. Nah, kita masuk gedung pembelajaran ini namanya. Abu Bakar As-Siddiq dikasih nama. Sahabat daripada Nabi Muhammad. Ini ya, Pak ya? Ya, ini gedung yang pertama kita bangun, sekarang sudah kusam karena masih belajar. Nah, ini sudah renovasi, ketetapannya sedang direnovasi, diperbaiki lagi. Nah, baru memulai nih, gonjang ganjing. Anunya kasnya ditutup. Udah nawar, udah kasih panjer. Furniture, segala apapun kita buat sendiri. Nah, ini tadi tuh jati-jati yang kita tanam, yang manen ini angin. Maksudnya kalau udah Proning tumbang angin. Jadi kalau tumbang yang baru diambil. diambil. Oke. Kalau tidak tumbang, selama dia masih bisa berdiri, tidak boleh Tidak boleh dipanen. ditebang.
Oke, Pak. Gitu. Jadi ini yang memanen, yang memproning, memotong itu angin. Jadi ketika kena banyak ditiup angin. Sini kan anginnya kencang, Pak. Puting beliung namanya. Roboh ambil, nanti diganti yang baru. Berarti nggak merusak alam. Nggak merusak alam. Walaupun segini ini namanya jati, sudah merupakan punya jati diri. Iya. Jadi kalau kita buat jadi sejati. Nah ini kayu jati dari berbagai, ini kayak ini Bu. Ini purba ini untuk masjid. Satu papan ini kita buat. Nah nanti sampai sekecil-kecilnya, sampai bawahnya akarnya dijadikan ini parket tuh untuk lantai. Ini kan kecil-kecil ini. Iya. Cuma segini. Partikel-partikelnya. Tuh. Nah nanti diglasur ini, wah licin, Iya. bagus. Bagus, mahal ini Pak, lantai Jadi kayu. mahal, Bisa ya. diekspor Pak. Ya. Nah ini pintu-pintu untuk masjid. Nanti kita Oh, lihat. ada yang tukang ukir juga ya Pak ya? Ini tukang ukir, nanti kita lihat tukang ukir. Sekarang tukang ukirnya nggak pakai pangkat Bu, Pakai mesin. pakai komputer. Komputer ya? Tuh. Nih. Untuk kapal ini. Oh, untuk kapal ya? Ya, Setirnya kapal ya Pak? iya. Lambang. Oh, lambang. Lambang kapal ya? Nah, jadi seluruh hajat kayu di sini semuanya kita buat sendiri. Kebutuhan kayu. Kebutuhan dari kayu. sini, ya. Makanya bisa jadi kapal itu ya Pak. Ya, kalau kapal lain lagi di sana kayunya kayu keras dia mah. Iya, maksudnya. RC namanya rimba Oh, campuran. kapalnya mah tidak di sini ya, Tidak. di perkayuannya di Iya, sana ya. 3 kilo dari 1 jam dari sini, pantai utara. Ini kayu jati, tanam sendiri, Tanam produksi sendiri loh ya. Untuk keperluan Tidak dan- merusak lingkungan hidup. Ya, Contohan luar biasa untuk mini Indonesia nih Pak. ya. Kalau mau bangun Segala Indonesia mesin ke profil sini, dan sebagainya kita punya di belakang. luar biasa. Semuanya tuh, punya. bayangin. Jadi kayu sampai terakhir serbuknya ini pun kita simpan dicampur dengan yang daun-daun jadi kompos. Kompos. Pada pabriknya nanti Iya. bisa kita lihat. Makanya manusia kayak saya itu hampir nggak ada Pak. Manusia langka. Manusia langka. Ya, Makanya lanjutkan. kalau tidak menghargai, nah itu keterlaluan setan gitu. Kita kan di sini kalau di sini 100% penggunaannya baja. Iya. Baja. Dan seluruh bangunan Al-Zaitun itu saya selalu menggunakan baja. Ya. Karena juga Pabrikasinya di sini Oh, oke. tuh. Jadi di mana-mana kita membangun pabrikasinya di sini. Ketika mau bangun tinggal bawa pasang. Sampai terakhir. Sampai sekecil-kecilnya bisa dilihat. Ini besi-besinya, baja-bajanya. Ya ini untuk yang dianyam untuk. Ini namanya wire mesh. Biasanya untuk tulang beton. Oh, Kalau jalan ada wire meshnya, itu dalamnya tulangnya ini. ya. Pagar. Jadi bikin pagar bikin sendiri ya Pak ya? Semua bikin sendiri. Ini decknya Pak. Ini apa namanya? Ini Habim ini. Oh. Bukan WF. Ada WF, ada Habim. Biasanya Sudah Habim internasional ya. 300. Ya 300 ya Pak ya. Oke. Ini molding untuk bikin lengkung-lengkungan. Kita besi begini bisa kita lengkung. Iya. Bikin Cincinnya gitu. ya. Jadi semua peralatan apapun kita Ada ya. tidak lemparkan keluar ke pemborong. Ya. Tapi kita buat. Dan ini Syekh langsung yang nyari besi ke sumbernya. Oh, Gitu. Biasanya baja itu kita di Jayakarta. Itu sentralnya itu. iya. Nah, itu rekanan kita sejak awal sampai sekarang masih terus. Gitu. Nah, ini bagian besi-besi. Jadi semua kita buat di sini. Iya. Nah, ini kadang-kadang limbahnya aja bisa tontonan Tontonan kalau ya? kita jual bekas. Mahal itu. Iya. Iya. Tapi kita gunakan lagi yang masih bisa digunakan. Iya. Nah, ini besi. Iya. Nabi David. Nabi David. Daud. David ahlinya Ya, besi. pembesian. Jadi Nabi tangannya Daud. bisa merubah. Nah, komandan di sini yang tukang besi namanya Daud. Daud, iya. Dikasih ya. Apa memang Daud, bawaan? David. Dia namanya Daud dari awal Daud, tapi ketika di sini dia ahlinya besi sudah kamu pas. Pas lah nama Daud. Ini namanya RMP, Rice Milling Plant. Ya, Generasi terbaru Rice milling untuk plant. kalau bahasa gilingan padi. gilingan padi. Untuk menghasilkan beras. Ini dari raw materialnya gabah, Ya. kering, namanya gabah kering giling, GKG. Ya.
Kalau baru dari sawah namanya GKP, Iya. gabah kering panen. Nah GKG ini langsung dari silo, Iya. langsung masuk itu 1 kali jalan sudah mengeluarkan beras premium Terbaik. terbaik. Jadi tingkat terakhir beras. Iya. Nah nanti sisa-sisanya mana yang skam, mana yang menir, Dipisah tuh Pak. ya mana yang jitai kalau bahasa sini beras pasar Iya. medium. Ya, jitainya beras patah. Nah, sudah ada tempatnya. Nah, keluar saat sini. Jadi yang premium yang di sini keluar. Ini terakhir. Oh terakhir. Ini dari sini. Nah, ini bukan beras, ini gabah. Gabah itu ya. Ini semua gabah. Kita nyimpannya gabah. Beras langsung dibawa keluar ya Pak? Beras yang dikonsumsi. Oh, Kita nyimpan gabahnya pakai teori Nabi Yusuf. ya. Bagaimana beliau menyimpan gandum di Mesir pada zaman Firaun. Di zaman 7 kelaparan. tahun. Ya. Nah ini. Jadi kita diatur 1 karung ini kita mau pakai kilo berapa? Iya. Katakan 25 kilo. Iya. Diatur 25 Di kilo setel. langsung jahit. Dijahit karungnya. Heeh. Sudah jadi. Nah ini yang sudah. Bergabah. Pakai plastik. Oke. Habis itu dipasarkan. Untuk konsumsi. Jadi begini kita pasarnya. Sisa baru untuk dijual. Bukan. Intinya satu hajat makan. Kita makannya Bu, seluruh kampus ini 1,5 ton ngeliwat berasnya 1 hari. 1 hari itu ya. 1 hari 1,5 ton. Walah. Maka kondisi istana ini simpanan gabahnya tidak boleh kurang dari untuk 2 tahun stoknya. Itu saya ketat sekali. 2 tahun ya. Iya. 7.020 hari lebih. Iya. 7.200 Kan nanti hari. tiap panen bersirkulasi. Kayak sekarang sudah mulai kurang, tapi sudah di sawah sudah mulai panen. Pokoknya stokannya untuk stok 2 gitu tahun. ya diputar. Nah kita menggilingnya berdasarkan keperluan. Oh, oke. Kalau nggak perlu ya kita nggak giling. Nah perlunya apa? Satu untuk makan santri. Kedua kita punya koperasi. Koperasi ya Namanya dipasarkan. Desa Kota Indonesia. Ya. Nah itu anggotanya sebagian besar wali santri, orang tua santri. Nah itu selalu ingin makan apa yang dimakan anaknya. Premium. Premium. Nah kita kirim. Ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten. Beli kalau koperasi beli. Gitu. Belinya pun kasih keringanan, boleh kapan yarnen, gajiannya kapan. Baru bayar. Gitu. Sudah dipikirkan. Iya. Nah di sini ada satu lagi Bu. Iya. Nanti di sana nerangan, jangan di sini. Iya, Pak. Ini kan basic dari Syekh ini kan dulu jualan beras ya? Saya dari awal bukan jualan beras sebetulnya. Apa? Begini. Kalau diisukan awalnya dagang beras itu juga salah. Iya. Jadi jauh sebelum kita punya pesantren, kita dulu punya tempatnya di Subang Bu. Nanti kalau kita mau punya pesantren kita beli cari pabrik beras dulu bahasanya pabrik beras. Mulai dari situ mempersiapkan untuk pesantren. Ya. Nah, ketika sedang memulai itu kan kita sudah belajar bagaimana cara membeli bergabah, bagaimana cara menggiling. Nah, Ya. hasilnya kita jual, Ya. diisukan Syekh pedagang. Beras. Tapi memang juga begitu. Iya. Nyari duitnya apa saja. Iya, Yang penting betul yang halal. yang dibenarkan Caranya oleh halal. Iya. negeri kita. Ya nggak ada Itu. salahnya jadi pedagang beras. Iya, kita dulu menguasai pasar induk. Oh. Gitu. Jadi jauh sebelum kita punya ini kan Iya. kita ceritakan bahwa ini timbul dari dendam tadi. Iya. Ketika Syekh sekolah di Gontor kelaparan. Pernah kelaparan Pernah ya, Pak ya. kelaparan. Makanya ini timbul itu. Iya. Tidak boleh. Tidak boleh santri ada yang santri kelaparan. Nanti kita Jadi sedikit santri lagi yang nih. katanya ada kelaparan itu mah hoax. Oh, dikasih. Lihat nih, Orang nih. makan dipaksa kok di sini. Tuh, beras semua nih. Mana ada santri kelaparan? Aduh. Tuh. Ini ada pabrik beras loh. Tadi jam berapa, Pak? Jam 11 kan? Tadi waktu ngeliat santri jam berapa itu? Iya. 11. Heeh. Cari di sekolah lain jam 11 santri udah pada begini. Ngantuk. Itu mah masih seger-seger. Tadi kan Bapak bisa lihat nyanyi Indonesia Raya masih Langsung. begini. Yang ada di mana? Di Sulawesi katanya. Waduh kejauhan kalau Sulawesi. Ya sudahlah, seperti apa? Nah ini. Jadi sistem horizontal. Jadi sistem horizontal. Iya. Dan setiap proses 2 kali. Ini 2 mesin. Dua semua. Jadi misalnya pecah kulit 2 kali. Jadi dia udah halus. Pertama, Udah nggak kedua. ada yang terlewatkan. Iya. Kan keterlewatkan kan nanti kan Ya ada gabah.
Pabrik Ini gula. 100 ton material per Satu hari. hari. Ini gula. Ini gula merah, gula tebu. Ini gula putih. Yang roti-roti saja. Oh jadi roti juga makanan dibuat sendiri. Ada orangnya. Wangi ya? Semua sudah. Wangi, Pak. Ini pembakaran sekam. Oh, Ada yang dibakar untuk sekam buruk untuk menanam juga. Dari ini abunya mah. Ya. Ini ikan nih, ikan. Ini kolam pendingin dari mesin. Ya. oh, Nah kolam kemarin ini tempat pemotongan sapi untuk kurban. kurban. Nah di sini cara motong sapi yang mau dipotong saja yang di sini satu, yang lain dikasih sembunyikan yang jauh, Oh. tidak melihat. Oh gitu Nah ya. caranya sapi di sini kita elus-elus masukkan ke forklift Mm? di perutnya gitu, kemudian ditembak Oh. pakai peluru bius yang resmi dikeluarkan oleh Departemen Peternakan. Kita beli di sini ke Departemen Peternakan. Lumayan tuh pelurunya. Tembak, let, dia sudah tidur, Baru dipotong. baru dipotong. Bius. Iya. Dia dengan tenangnya. Jadi nggak trauma ya? Dia udah ngamuk. Nggak Kayak ngamuk ya? kayak di YouTube, di TV. Iya, mengerang-ngerang, menangis-nangis. Bukan mempengaruhi yang lain. Mah. Iya, yang lain kan dipisahkan Ya, lagi. mempengaruhi dan dagingnya juga nggak enak kan. Di sini ada enzim. Oh. Kalau dia stres kan. Oh gitu ya. Oh gitu. Iya. Nah di sini tidak dibuat stres. Itulah perlakuan kemanusiaan yang Adil dan beradab. Ajaran Bahkan saya. kebinatangan yang adil dan Kalau beradab. kebinatangan nggak ada. Kemanusiaan kan yang melakukan manusia. Kemanusiaan. Cara-caranya memotong pun beradab. beradab. Iya, iya, Oke iya. kita lanjut. Oke, Pak. Hina apa enggak apa. Nggak menyakiti binatang kan lo makhluk. Iya. Kita mau dioperasi kecil aja dibius. Masa dia mau dipotong nggak dibius? Iya. Biasa. Ini diperlakukan seperti itu. Jadi kambing, domba setiap Jadi sini sudah praktek bukannya cuma ngomong ya Pak ya. kemanusiaannya aplikasi. Iya. Makanya di sini nggak bukan harga mati. Iya. Ini saya hari ini Pak kita berdua bersyukur dengerin penjelasan gini lihat. Iya kan Pak? Iya. Kalau di YouTube kan cuma potong-potong. Potong-potong, Kita di nggak tahu penggal. maknanya. Namanya di TikTok. Kita kemakan TikTok. Kalau makan yang bagus nggak apa-apa. Nah, ini ayam. Ayam. Tinggal 7 hari lagi kita panen. Ini trennya. Jadi gini ayam ini. Dari tempat peternakan ayam kita, biasanya yang sudah panen kita ke sini. Nah, masuk ke sini Ayamnya. ayamnya. Ciri ayam sehat itu biasanya kalau baru ditaruh gini teriak-teriak. Kalau diem aja tuh ayamnya stres. Oh gitu ya. Itu ayam sehat. Di kandangnya sehat. Mm-mm. Masuk sini, nah masuk pertama, nah ini mesin kejutan listrik. Ini nyetrum ini. Jadi ketika dia masuk langsung kena setrum, cek, dia pingsan, Ya. udah diem, nggak keluar lagi. Oh dari sini masih keluar. Nah, masuk sini, Pingsan. pingsan, kita masuk ke dalam. Diapain di tempat pingsan? Potong. Baru dipotong. Iya. Nah ini di sini. Di sini yang motong satu. Satu orang. Walaupun banyak dia cuma begini saja. Oh. Nah kemudian ini tempat peluncuran darah. Oh. Darahnya di sini, darah ayam. Dia sudah tidak begitu. Makanya Tidak nggak menggelepar-gelepar ya? bercecer kemana-mana karena dia keluar darahnya tenang. Oh. Posisi dia masih pingsan. Iya. Darahnya untuk Kumpul nggak dibuang. Buang. ayam ya. Untuk Siram suburan tanaman. tanah saja. Oh. Kumpulin Mm-mm. untuk darahnya. Iya. Setelah keluar sini, nah ini mesin perebusan. Oh langsung direbus ya Langsung Pak? direbus di sini. Itu sudah diukur oleh mesin dan penelitian tentu ini. Batas keluar darahnya berapa menit, lama berapa jalan mesin ini kan pakai komputer. Iya. Udah berdasarkan Program. ketatuan program. Keluar direbus, keluar lagi, kan masuk sini, pencabutan dulu. Oh. Cabut bulu dari mesin juga? Dari ini Oh. keluar sudah bersih. Nah, keluar di sini. Selesai cabut dulu bersih. Ya. Nah, di sini yang agak banyak, biasanya sampai 4 orang. Karena nanti gantian yang satu motong kaki,
wing, kepala, belah, keluarkan semua, masuk sini, dicuci dengan air dingin. Ini nanti airnya dingin, airnya sudah didinginkan. Sini semua 1, 2, 3 sudah bersih sekali. Yang nyuci di sini nanti yang masih ada 1, 2 Bulu. dibersihkan bulunya, masuk ke sini. Nah, masuk lagi ke tahap kedua pencucian. Ini udah bersih, ini juga sama dingin. Biasanya kita punya meja di sini, ada mejanya kayak ini untuk ditimbang. Oh. Masuk plastik ditimbang. Nah, yang menentukan bakteri ada atau tidak di sini. Rahasia. Ini dia. Rahasia. Apapun kalau sudah masuk ke sini namanya ABF, air blast frozen. Bikin beku ayam 8 jam ketetapannya. Daging apapun sudah lepas bakteri. Bukan dari sana, karena dari Iya. sana tuh sekian menit untuk dijual langsung. Iya. Dia tidak paham ada ABF. Oh. Nah, 8 jam ABF baru masuk sini, coba keluarkan. Ini apa ini? Masih ada nggak ya? Ini sudah kandang tua, postorit namanya. Oh. Kalau ini udah begini nih. Daging ayam tuh udah jadinya ini. Oh, oke. Disimpan mau berapa bulan saja sudah nggak ada masalah. Sudah tidak ada bakteri apapun yang bisa masuk. Iya, betul beda. Warna juga beda. Ya tetap warnanya karena masuk sini. Warnanya Kalau dia berubah. tidak melewati ABF, dia berubah warna. Nah, mesin ini yang menentukan. Lah kalau di pasar Dan kan tukang mungkin ayam ada. nggak punya mesin itu, bawa tukang Di ayam. pelabuhan aja nggak ada. ABF ini untuk mematikan bakteri-bakteri dari ayam. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.